Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hazlanisa dari SMP Negeri 3 Singkep Barat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya namai dengan Joker. PJOK menyenangkan dengan permainan rakyat. Kemajuan zaman, terutama di bidang teknologi, memang membawa kebermanfaatan positif bagi dunia pendidikan. Cara mengajar tidak lagi monoton dengan kapur dan papan hitam. Kini, cara mengajar lebih variatif dengan berbagai media elektronik, baik itu handphone, laptop, infokus, dan sebagainya. Namun kemajuan ini tak hanya membawa hal positif, tetapi menurut saya secara pribadi, selaku guru PJOK, juga mempengaruhi minat murid pada pembelajaran PJOK. Kini, murid lebih sering dan lebih senang bermain game secara online dibandingkan bermain di lapangan di bawah terik matahari. Selama lebih kurang 8 tahun saya mengajar PJOK di SMP Negeri 3 Singkep Barat ini, menurut saya minat murid pada pelajaran PJOK mulai menurun. Hanya di beberapa materi permainan saja minat murid masih terjaga, seperti permainan bola besar sepak bola dan bola voli, juga pada permainan bola kecil seperti kasti. Namun di materi yang bersifat individual, bukan permainan, murid tampak biasa saja untuk mengikuti pelajaran tersebut. Hal ini yang membuat saya termotivasi untuk mengembalikan minat belajar murid pada pelajaran PJOK. Dari situasi tersebut, berangkat pada salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa bermain adalah salah satu kodrat anak. Dan juga pada salah satu poin penguatan profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global. Dari dua hal tersebut, saya mencoba berkreasi agar minat belajar murid meningkat pada pelajaran PJOK dengan menerapkan permainan rakyat pada tahapan pelajaran PJOK. Dan juga saya merasa penting pada murid yang berkebinekaan global untuk menjaga kelestarian permainan rakyat yang kini mereka tinggalkan sedikit demi sedikit, yang akan digantikan dengan gawai atau handphone. Selama saya menerapkan program ini, tentu saja saya mengalami beberapa tantangan atau kendala. Penerapan permainan rakyat pada pembelajaran PJOK ini saya tempatkan pada tahapan pemanasan pada kegiatan pembelajaran PJOK saat praktik di lapangan. Dalam pelajaran PJOK, saat kegiatan praktik di lapangan, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah kegiatan peregangan atau stretching, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan atau warming up. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peluang resiko cedera pada kegiatan olahraga di lapangan. Barulah kemudian masuk pada tahapan kegiatan inti atau pembelajaran inti. Nah, pada kegiatan inilah saya menerapkan permainan rakyat. Pada pelaksanaannya, waktu dari peregangan dan pemanasan ini adalah 15 sampai dengan 20 menit. Hal inilah yang sering menjadi tantangan atau kendala tersendiri. Kadang, keseruan murid yang bermain membuat lupa akan waktu. Sehingga, meski sudah disediakan waktu 15 sampai dengan 20 menit, terkadang waktu yang digunakan lebih dari waktu yang telah disediakan. Selain hal-hal tersebut, tantangan berikutnya adalah terdapat murid yang tidak mengerti akan aturan permainan rakyat tersebut. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa murid sudah mulai melupakan permainan rakyat dan fokus pada gawai ataupun handphone di permainan-permainan online. Sehingga di lingkungan mereka pun saat berada di rumah, mereka tidak lagi bermain permainan-permainan tradisional bersama teman-temannya. Sebelum menerapkan permainan rakyat ini pada pembelajaran PJOK di lapangan, pada pertemuan sebelumnya ataupun di waktu-waktu di luar pelajaran, terlebih dahulu saya melakukan pelibatan secara penuh. Saya akan meminta murid untuk menyampaikan pendapatnya tentang permainan apa yang akan dimainkan, atau disebut dengan voice atau suara murid. Dan setelah beberapa murid menyampaikan pendapatnya terkait permainan tradisional, kemudian saya meminta murid untuk memilih permainan-permainan apa yang akan dimainkan pada kegiatan tersebut, atau bisa kita sebut dengan choice atau pilihan. Setelah mereka mengumpulkan pendapat dan kemudian dipilih apa yang akan mereka mainkan, tugas saya sebagai guru adalah untuk menyediakan tempat beserta waktu pada tahapan pemanasan olahraga untuk mereka melaksanakan permainan tersebut, atau bisa kita sebut dengan kepemilikan atau ownership. Dengan menyepakati waktu yang disediakan 15 sampai dengan 20 menit, murid memainkan permainan tersebut dengan aturan yang dimodifikasi agar total waktu yang digunakan sesuai dengan kesepakatan, yakni 15 sampai dengan 20 menit. Hal inilah yang menjadi salah satu cara saya untuk menghadapi dan mencari penyelesaian terkait tantangan yang saya hadapi. Kemudian pada tantangan murid yang tidak memahami aturan permainan dan cara bermain, saya memasukkannya atau menggabungkannya pada regu yang tahu dengan aturan permainan tersebut, sehingga murid yang tidak mengerti terkait aturan dapat bermain sambil belajar dengan rekan bermainnya yang sudah mengetahui aturan tersebut. Secara umum, apa yang telah saya lakukan ini memiliki dampak yang positif, terlihat dari keceriaan murid dalam mengikuti pelajaran PJOK 2 tahun belakangan ini.
Cara saya menilai sejauh mana dampak baik dari kegiatan ini adalah dengan mengajak rekan atau teman sejawat untuk melihat saya mengajar dan mengisi kuesioner yang sengaja siapkan untuk menilai seberapa jauh program ini bermanfaat untuk murid. Dan juga saya membuat lembar observasi untuk murid yang sedang melakukan aktivitas pembelajaran di kelas saya. Dari dua cara tersebut didapatilah kesimpulan bahwa program Joker atau PJOK menyenangkan dengan permainan rakyat ini memiliki dampak yang positif untuk membangun minat murid dalam pembelajaran. Selain itu, program Joker ini atau PJOK menyenangkan dengan permainan rakyat ini sudah saya salurkan ke dalam sebuah buku hasil tulisan saya. Pada tahun 2022, tepatnya bulan Februari, saya berhasil menyelesaikan penulisan buku tersebut dan mendapatkan ISBN. Banyak rekan guru PJOK yang menanggapi positif apa yang saya lakukan tersebut. Beberapa dari teman sesama guru PJOK berminat untuk membaca buku yang telah saya tulis. Menurut saya, yang menjadi faktor keberhasilan pada program Joker ini adalah keseruan murid dalam bermain. Pembelajaran yang saya dapatkan dari rangkaian program Joker yang saya lakukan ini adalah bermain juga dapat meningkatkan minat murid untuk belajar. Hal ini juga menegaskan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bermain adalah salah satu kodrat anak. Demikian cerita praktik baik pembelajaran PJOK menyenangkan dengan permainan rakyat. Semoga dapat bermanfaat, terutama untuk guru PJOK dimanapun berada. Saya Muhammad Hazlan Syah. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.